Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Itel Mobile resmi meluncurkan smartphone Itel P40 ke pasar Indonesia. Smartphone ini dibanderol di rentang harga 1 jutaan lebih sedikit. Sebelumnya smartphone ini sudah lebih dulu meluncur ke pasar India pada bulan Maret 2023. Walaupun termasuk dalam smartphone entry level, Itel P40 ini hadir membawa sejumlah spesifikasi menarik di kelas harganya. Nah, buat sobat yang tertarik dengan smartphone ini, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Itel P40. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Desain tidak murahan. Di bagian desain, Itel P40 mengusung tampilan yang terlihat gak murahan. Bodi belakangnya dihiasi dengan modul kamera berukuran cukup besar. Bahkan modul kameranya ini membentang hampir menyentuh kedua sisi samping dan bagian atas. Desainnya ini mirip seperti smartphone Poco. Walaupun memiliki housing kamera berukuran besar, posisi kameranya disusun rapi yang berjejer secara vertikal. Kemudian LED flashnya diletakkan di dekat kamera utamanya. Di samping itu terdapat juga sensor fingerprint yang dibalut dengan warna hitam, agar sesuai dengan warna housing kameranya. Itel P40 ini menawarkan warna yang cantik dengan tema warna pastel. Hadir dalam 3 varian warna menarik, yaitu Force Black, Luxurious Gold, dan Dreamy Blue. Memori besar di kelasnya. Meski harganya berada di angka 1 jutaan saja, Itel P40 dibekali kapasitas memori yang sudah lumayan besar. Smartphone ini punya RAM berkapasitas 4 GB. Namun Itel juga memberikan fitur Memory Fusion yang bisa memperluas kapasitasnya. Sobat bisa memperluas kapasitas RAM-nya menjadi 7 GB. Hal ini menjadikan performa multitasking jadi lebih optimal. Untuk memori internalnya berkapasitas 64 GB. Penyimpanannya masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 512 GB. Jadi sobat bisa mendownload berbagai aplikasi berukuran besar, serta bisa menyimpan berbagai file seperti foto atau video dalam jumlah yang banyak. Warna layar yang oke. Dibanderol dengan harga 1 jutaan lebih sedikit, Itel P40 dibekali layar IPS 6,6 inci beresolusi HD+. Kualitas layarnya sudah terbilang oke untuk kelas harganya. View angle-nya bagus, warna yang dihasilkan juga tidak pudar. Bahkan masih ada smartphone 2 jutaan yang layarnya tidak sebagus layar dari Itel P40 ini. Fitur keamanan lengkap. Cukup sulit menemukan smartphone murah dengan sistem keamanan yang cepat dan praktis. Jika ada yang memiliki sensor fingerprint, sensor face unlock mungkin tidak dibawa atau sebaliknya. Berbeda dengan Itel P40 ini. Pasalnya smartphone ini sudah dibekali sensor fingerprint sekaligus fitur face unlock. Hal ini tentu menarik untuk kelas harganya. Selain memiliki sejumlah kelebihan, Itel P40 juga punya sejumlah kekurangan yang harus dipertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja itu? Tidak ada sistem auto brightness. Meski layar Itel P40 ini terbilang oke di kelas harganya, tapi ada satu hal yang kurang, yaitu tidak adanya sistem auto brightness. Hal ini dikarenakan tidak adanya light sensor, jadi pengaturan kecerahan layar harus dilakukan secara manual. Performa kurang oke. Itel P40 mengandalkan chipset Unisoc SC9863A. Sobat sudah pasti tahu kalau chipset ini tidak dirancang untuk gaming. Saat diuji memainkan Mobile Legends, smartphone ini mengalami frame drop beberapa kali, tapi masih bisa dimainkan. Jadi bermain game di smartphone ini kurang begitu nyaman. Baterai kurang begitu awet. Meskipun Itel P40 dibekali baterai jumbo 6000 mAh, tapi sayang ketahanan baterainya kurang begitu awet. Menurut pengujian yang dilakukan oleh tim Jagat Review, saat dites memutar video playback 1080p, smartphone ini cuma bisa bertahan selama 18 jam 36 menit. Hal tersebut bukan hal yang luar biasa, mengingat kapasitas baterainya yang besar. Masih pakai micro USB. Kebanyakan smartphone saat ini sudah menggunakan port USB Type-C. Namun sayang Itel P40 justru hanya menawarkan port micro USB. Ini merupakan konektor yang sudah tergolong jadul dan mulai ditinggalkan, karena mengharuskan pengguna untuk memperhatikan posisi ujung kabel charger sebelum dicolok. Port jenis ini juga memiliki kecepatan transfer yang lebih lambat dibandingkan USB Type-C. Konektivitas jadul.
Kekurangan yang terakhir dari Itel P40 adalah tidak mendukung Wi-Fi dual band dan hanya menggunakan Wi-Fi 4 saja. Jadi smartphone ini hanya dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan pita jaringan 2,4 GHz. Pita jaringan ini tidak akan bisa mendeteksi Wi-Fi di tempat umum, sebab Wi-Fi di tempat umum biasanya menggunakan router Wi-Fi 5. Bahkan versi Bluetooth yang digunakan juga sudah terbilang lawas, karena hanya menggunakan Bluetooth versi 4.2. Itel P40 merupakan smartphone entry level dengan baterai jumbo dan bentang layar yang lega. Memori yang dimiliki juga sudah terbilang lega di kelas harganya. Walaupun dibekali chipset yang sudah berumur, smartphone ini masih sanggup menjalankan pemakaian ringan. Dengan segala pertimbangan, menurut admin smartphone ini cocok dipakai untuk smartphone kedua. Oke sob, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu sobat sebelum memutuskan untuk meminang Itel P40. Dan seperti biasa, saya admin Grekopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.